dan yang kami hormati kepada seluruh perwakilan guru TK Sekecamatan Majalengka dan juga kepada para ustadzah PAUD Departemen Al-Quran. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara pengibasan program sekolah penggerak yang diadakan oleh TK Al-Quran Majalengka, dan kegiatan kali ini yaitu berupa pemaparan materi tentang implementasi kurikulum Merdeka berikut praktek pembuatan OSP. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami untuk memberikan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan sekaligus pemaparan materi dari Kepala PAUD Departemen Al-Quran, 7. penutup, 8. foto bersama, dan 9. makan bersama. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Dalil. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad
yaitu sambutan sekaligus pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala PAUD Terpadu Al-Lukman kepada Haja Umilia Yuliani Nur SPD MPDI. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini hari Sabtu di mana kegiatan belajar mengajar Al-Lukman itu libur. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir di kesempatan kali ini, terutama kepada guru yang tergabung di dalam komunitas belajar internal TKA Plus Al-Lukman. Terima kasih juga kepada Ustazah Elis dari Kober Al-Lukman yang telah menjadi penata acara di kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada TK-TK Imbas yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Berdasarkan SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, TK Imbas dari program sekolah penggerak Al-Lukman itu ada 4 TK Imbas. Yang pertama adalah TK IT Al-Farisi, yang kedua TK Budi Asih 6, yang ketiga TK Nurul Fajriyah, dan yang keempat TK Nurul Faridah. Dan di kesempatan kali ini pemimbasan yang akan dilaksanakan adalah tentang implementasi kurikulum Merdeka, wabil khusus tentang penyusunan kurikulum Satuan Operasional Pendidikan yang zaman sebelumnya Kurmer disebutnya KTSP, kalau sekarang istilahnya KSOP, kurikulum KOSP, kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Sebetulnya sama saja untuk judul, yang penting kurikulum lembaga gitu. Misalnya kurikulum Budi Asih TK Budi Asih 6, kurikulum TK Nurul Faridah, seperti itu. Dalam kurungnya boleh ditambah kurikulum, atau di sebelumnya kurikulum Satuan Operasional Pendidikan TK Budi Asih 6, seperti itu. Untuk istilah tidak menjadi masalah, apalagi di kurikulum Merdeka ini kita merdeka, dan merdeka, prinsip merdeka itu mewarnai berbagai macam tata aturan di dalam perencanaan pendidikan, di dalam pelaksanaan, juga di dalam evaluasinya. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada suri teladan pendidikan terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita berkumpul di TKA Plus Al-Lukman dalam kesempatan kali ini juga, mari sama-sama kita sambungkan hati, perkataan, dan gerakan kita tentang prinsip-prinsip pendidikan yang telah Rasulullah sampaikan, yang justru itu juga didapatkan di dalam kurikulum Merdeka. Misalnya bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid, yang itu sudah jauh-jauh hari Rasulullah menyampaikan tentang pentingnya kita menyenangkan dan membahagiakan anak di usia 7 tahun pertama kehidupannya. Bagaimana Rasulullah menyenangkan, memuji, bahkan tidak segan-segan bermain, berkasih sayang dengan mengecup tangan anak-anak, kemudian juga memberinya hadiah gitu ya, untuk kesenangan-kesenangan, walaupun ada lomba-lomba yang kemudian dimodifikasi yang membuat anak-anak itu happy atau bahagia. Nah, tujuan dari pengimbasan sekolah penggerak itu diantaranya adalah untuk akselerasi distribusi konsep-konsep dari kurikulum Merdeka. Karena jangankan lembaga-lembaga yang tidak masuk ke dalam PSP, sekolah-sekolah yang masuk ke dalam PSP juga terus belajar, mempelajari bagaimana itu tata aturan dari kurikulum Merdeka, diawali dari konsep-konsep atau regulasi awalnya seperti apa. Nah, oleh karena itu penting bagi seluruh unsur, baik dari satuan pendidikan, di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, seluruh sumber daya manusia yang terlibat
terlibat di dalam pendidikan untuk memahami bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutnya ilmu hal, ilmu yang saat ini wajib difahami karena memang sedang digunakan gitu. Bagaimana kita akan melaksanakan sebuah kewajiban, melaksanakan kebaikan, yaitu ibadah, kalau konsep-konsep, aturan, syarat, sah, rukun, dan seterusnya dari praktek ibadah yang kita lakukan kita belum paham, maka pasti tidak akan diterima amalannya gitu ya. Tidak akan diterima ya. Kalau diterimanya sebuah kurikulum adalah tercapainya peserta didik ataupun kualitas lulusan yang memang dijadikan sebagai subjek di dalam pembelajaran. Itu akhirnya tidak sedikit pendidikan alih-alih mau mendidik dan mengasuh anak bangsa, malah yang terjadi adalah pemerkosaan potensi-potensi anak, sehingga terjadilah malpraktik bukan hanya di dunia kesehatan tapi juga di dunia pendidikan. Nah, karena apa? Karena tidak punya senjatanya. Senjatanya adalah ilmunya. Jadi akhirnya sadorna gitu ya, kalau dipakai senjata gimana kenanya aja gitu. Bisa jadi tidak tepat sasaran, bahkan membunuh sesuatu yang tidak seharusnya dimatikan gitu. Nah, oleh karena itu mari sama-sama niatkan kegiatan pengimbasan dari TK Plus Al-Luqman ini kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam komite pembelajaran untuk syiar tentang kebaikan, untuk dakwah tentang kebenaran, untuk menyebarluaskan tentang kebermanfaatan. Dan bagi teman-teman yang merupakan TK Imbas juga mari niatkan untuk thalabul ilmi. Di kesempatan kali ini bukan mendapatkan ilmu dari TK Al-Luqman, akan tetapi mendapatkan ilmunya dari Allah. Hanya saja wasilahnya di kesempatan kali ini adalah TK Plus Al-Luqman. Dan bisa jadi dalam diskusi selanjutnya justru hikmah-hikmah itu adalah muncul dari TK-TK Imbas, inovasi, kreativitas ya, ataupun justru modifikasi-modifikasi. Jadi majelis ini sekedar merupakan sebuah ikhtiar bagi kita untuk mendapatkan berkah dari sebuah majelis ilmu yang Allah titipkan pada majelis ilmu itu adalah keberkahan ilmu, dan yang maha berilmu itu adalah Allah semata. Jadi tidak ada dalam hal ini dari kami TK Plus Al-Luqman merasa segalanya lebih baik dari TK-TK Imbas. Yang ada adalah kami menjalankan amanah selaku yang dibiayai oleh pemerintah untuk mendapatkan fasilitas berupa lokakarya, berupa pendampingan ya di sekolah penggerak ini untuk berbagi nikmat mendapatkan lokakarya, pendampingan dan fasilitas-fasilitas tersebut dengan TK-TK yang lain. Yang dalam hal ini ditetapkan 4 TK yang mendapatkan rezeki gitu ya dari Allah melalui Dinas Pendidikan untuk mendapatkan sharing informasi tentang kurikulum merdeka dari TK Plus Al-Luqman sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Majalengka, angkatan kedua kalau di nasional. Seperti itu. Di kesempatan kali ini mungkin kami ingin bercerita dulu sedikit kepada teman-teman dari TK Imbas bahwa 4 lembaga ini adalah 4 lembaga yang pertama daftar di IKN ya, sehingga lebih mudah bagi PSP untuk mengimbaskan karena yang bersangkutan sudah ada kemauan untuk mendapatkan implementasi kurikulum merdeka. Tepuk tangan dulu dong buat TK Imbas kita. Karena bagaimana kita akan mengimbaskan kalau yang bersangkutan belum membuka pintu rumahnya, ibaratnya gitu. Jadi kita mau ngasih lodeh juga kan kalau pintunya nggak dibuka, masa iya dibancurkan di buruan gitu ya. Nah, jadi pendaftaran ke IKN itu merupakan pintu gitu bagi sekolah TK Budi Asinan, Nurul Faridah dan seterusnya untuk kemudian imbas dari
seperti itu. Pengimbasan pertama di tahun pelajaran lalu kita sudah pernah lakukan. Waktu itu sih sebetulnya kewajibannya kepada 5 lembaga waktu itu. Hanya saja di Kecamatan Majalengka waktu itu hanya TK Al-Lukman yang masuk ke dalam sekolah penggerak. Sedangkan ada 26 atau 27 waktu itu TK di Kecamatan Majalengka dan hampir semuanya mau untuk mendapatkan imbas dari Al-Lukman sebagai sekolah penggerak waktu itu dengan materi optimalisasi PMM waktu itu. Jadi akhirnya kita banyakkan di sini ya membuka HP masing-masing didampingi oleh guru-guru Al-Lukman yang sudah berhasil login ke PMM-nya. Dan ketika perkembangan selanjutnya bisa jadi TK-TK lain justru yang lebih berkembang mendapatkan sertifikat lebih banyak misalnya dari yang didapatkan oleh Al-Lukman. Silakan, tidak apa-apa, itu sangat bagus apabila TK Imbas misalnya mengalami perkembangan yang signifikan di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan segala unsur-unsurnya. Dan yang sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi, karena kalau melihat sih di kita gitu ya, di sekitar saya gitu, ada kecenderungan di mana tenaga kependidikan itu belajar itu kolosal, klasikal, guru-guyukan. Nah, kemudian jadi sangat terpengaruh oleh psikologi massa. Batur ngiringan, berusut, padahal itu ilmu lama gitu ya. Sedangkan ilmu baru yang kita sekarang harus dilaksanakan, sedangkan kita belum punya bekalnya, karena harus individual, harus mandiri, by own gitu ya, menjadi kurang motivasinya. Padahal mah 32 JP itu sangat banyak sertifikat yang bisa didapatkan kalau kejarannya mengikuti seminar itu. Di antara pertimbangannya adalah JP gitu. Panginten resep abring-abringan gitu ya, berusut terus ini, terus ada gamesnya, ada dan seterusnya. Nah, sedangkan semakin nyata, semakin sini waktu yang tersedia itu lebih sempit ibu-ibu daripada kewajiban yang ada di pundak kita. Kita harus dengan segera. Sekarang bulan Agustus sudah berjalan. KSOP, KOSP di sekolah kita sudah terbentuk belum? Padahal Juli kemarin juga harusnya sudah punya. Bagaimana kita akan mengoperasionalkan pendidikan di bulan Juli kalau tidak punya pedomannya? Nah, berarti betul kata Bu Kepala Budi Asina, inginnya mah Juli kemarin sebelum masuk sekolah, supaya ketika masuk tuh kita sudah siap gitu. Nah, tapi ternyata kaitan dengan beberapa agenda internal di Al-Lukman, dan kemudian juga kita dikasih waktu ya sampai dengan Oktober sebetulnya kalau untuk pengimbasan. Untuk tahap sekarang ada laporan yang harus disampaikan pada tanggal 10 Agustus, jadi kita nantinya mepet-mepet ke Agustus, mohon maaf. Nah, ada pun ternyata nanti ada hal-hal yang di Juli kemarin dilaksanakan ternyata tidak sesuai, biasa ditobatan banyak di Agustus dan seterusnya. Tapi saya yakin sekeliru-kelirunya juga ibu-ibu di TK-TK itu sudah menggunakan dasar-dasar hukum dari Kemdikbud dan seterusnya yang lalu gitu. Ibaratnya sebuah ilmu, sebuah kewajiban. Kalau dulu kita belum tahu menutup aurat itu wajib, maka ibu-ibu pakai kebaya, pakai samping, disanggul. Kalau belum tahu kan tidak dosa gitu. Tapi ketika sudah tahu, maka sanggulnya baiknya ditaruh gitu ya, kemudian diganti dengan kerudung. Nah, kalau ternyata ilmunya sudah sampai tapi masih pakai sanggul dan tidak berkerudung, nah itu baru dosa. Itu mungkin ibaratnya. Nah, jadi jika pun ada kekeliruan di dalam pelaksanaan pembelajaran hari-hari kemarin, ya selagi kita tidak tahu atau melaksanakan pengetahuan yang sudah sampai kepada kita, ya insya Allah kita tidak termasuk ke dalam malpraktek di dalam dunia pendidikan. Karena kita juga berdasar ya, dulu kurikulum 13 gitu. Hanya
sikap mental yang perlu diterapkan ke dalam benak, pikiran dan hati para pendidik dan para tenaga kependidikan. Jauhkan dari mengeluh tentang perubahan-perubahan sistem pendidikan di kita, gitu. Karena kalau segala sesuatu diawali dengan mengeluh, ya udah capek duluan. Ketika lihat tanjakan, apa yang kita lakukan? Bismillah, dada tegak atau Nah, itu kan akan beda ketika menghadapi tanjakan katanya. Nah, kan tidak punya energi untuk nanjak. Karena sering sampai di telinga saya itu seperti itu. Keluhan-keluhan, gerutuan-gerutuan, omelan-omelan yang sebetulnya nggak ada gunanya. Bahkan menjadi madarat bagi guru. Gitu. Terus ganti dari wahnya no kamari ge can anggeus kurikulum teh no kamari ge belum paham gitu ya. Terus ganti teh. Nah, itu menurut saya adalah sikap-sikap yang mencelakakan. Jadi akhirnya muncullah setan ke dalam pikiran kita, nyampe ke wae pemerintah teh gitu ya. Nah, masuk tuh ke dalam pikiran kita bahwa kita merasa sebagai orang-orang yang dilelahkan, direpotkan, dicapekkan gitu ya dengan perubahan-perubahan ini. Akhirnya diiyakanlah oleh teman yang lain, mohonnya begitu bagus lah kudu digawean tuh. Akhirnya kan jadi tidak pintar-pintar gitu. Karena termakan oleh bujuk rayu yang pertamanya yuwaswisurinnas. Ya, berikutnya adalah diiyakan oleh yang lain, dihembuskan melalui kerepotan, kelelahan gitu ya, dan berbagai macam alasan. Nah, jadi mari sama-sama kita terus mengupgrade semangat kita. Kalau ada yang baru, ibu-ibu juga kalau ada HP baru kan semangat untuk beli HP baru. Yang punya kendaraan merasa tidak puas dengan kendaraan lama, pengen kendaraan baru. Ya seharusnya dalam keilmuan pun seperti itu. Ada yang bertanya, mungkin ini pertanyaan yang sangat awam, pasti ibu-ibu tertawa mendengarnya. Bukan di sini, di daerah lain waktu saya visitasi. Bu, saya kan lulusan D2 PGTK katanya. Apakah saya harus mengikuti seminar-seminar kayak gini lagi sambil menunjukkan sertifikat temannya? Nah, ini kan pertanyaan yang ya lucu bagi ibu-ibu yang sudah memahami. Jangankan, bukan merendahkan ya maksudnya, jangankan D2 PGTK yang belum punya pengalaman ngajar, ceritanya dia baru mengajar di sebuah sekolah gitu ya. Saya kan D2 PGTK, apakah saya harus, mungkin maksud harus di sana tuh berapa kali dalam setahun pelatihan menawai barangkali seperti itu ya, karena baru sih menjadi pendidik gitu. Nah, artinya jangan berpuas diri pada pengetahuan yang sudah ada dan harus selalu semangat untuk ya mengupgrade pengetahuan kita gitu teman-teman bisa ngomong ya. Karena apa? Karena ya tadi hidup itu ciri khasnya adalah bergerak, berubah gitu. Ciri khasnya adalah bergerak dan berubah. Jadi kalau kita nggak gerak jantung-jantungnya aja itu kan mati namanya ya. Nah, tanaman juga seperti itu, binatang juga seperti itu, apalagi kita manusia ya. Sok dalam pembahasan karena dalam teori pembicaraan yang berbicara kan kalah oleh yang bergerak, maka Umi nggak mau terkalahkan. Sok dulu ya. Oke, ya lanjut kita ke implementasi kurikulum merdeka. Implementasi itu kan pengaplikasian ya, realisasi, pelaksanaan, amaliyah gitu lah ya, amaliyah. Jadi bagaimana kurikulum merdeka itu dilaksanakan ya, di lembaga-lembaga formal di Indonesia ini. Kalau untuk TK disebutnya fase fondasi, dan fase fondasi itu memang kalau di PFM hanya 1 tahun ya. Makanya ini sepertinya sangat serasi, selaras dengan yang Bu Eli Risman sampaikan
sampaikan, bagusnya sih TK itu atau PAUD atau praskul, preschool ya, prasekolah itu ya usia 5 tahun paling cepat. Ya, kalau 5 tahun paling cepat, maka dia paling muda 6 tahun ke SD itu. Nah, kalau di bawah 5 bagaimana? Kalau di bawah 5 ya sifatnya harusnya adalah pendidikan di rumah gitu. Akan tetapi kan di kita dari mulai 0 sampai dengan 8 tahun masuk ke dalam PAUD, dan ada fasilitas sekolah-sekolah formalnya gitu dari mulai 4 tahun itu. Nah, bagaimana implementasi kurikulum merdeka? Apa nih yang sudah Ustazah Teti siapkan? Ini juga belum tahu. Oh ya. Nah, izin supaya kelihatannya sambil paling dia. Nah, ini coba sebagai pendidik selama ini apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Apa kira-kira? Apa yang digunakan sebagai panduan untuk kita membuat sebuah pengalaman supaya anak itu ada pengalaman dalam perjalanan pembelajaran? Seperangkat administrasikah, aturan pemerintahkah, atau potensi anakkah, potensi lingkungankah, atau karena SDM guru kah? Di mana ada ayana guru calistung, kosre calistung. Di mana ada ayana guru menari, kosre guru menari dilaksanakannya. Dan di sini mah orang tuanya minta baca tulis itu, ya udah itu yang dilaksanakannya gitu. Dan aturan pemerintahnya begini, ya kemudian kita akhirnya begini. Tahun depan aturan pemerintahnya begitu, akhirnya kita pembelajarannya begitu. Yang mana kira-kira? Semuanya juga terpengaruh, ya terpengaruh. Karena gini, kalau kita sudah mengetahui, oke baik kita lanjutkan. Nah berikutnya menurut Bapak Ibu apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Kenapa kurikulum itu bisa berubah? Keberhasilan setiap generasi. Oke, kalau itu berarti berpijak pada hasil refleksi. Berikutnya perubahan zaman, teknologi, sehingga ada perubahan kurikulum. Baik, ada lagi? Oke, nah dari pengalaman mengajar mana yang lebih sering terjadi, menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum? Menyelesaikan materi atau mencapai tujuan? Mencapai tujuan, mudah-mudahan jujur ya. Nah, bisa jadi kan anak-anak udah habis nih waktunya, udah kan penting selesai, maka jalan pokoknya ibu. LK-nya yang penting terkerjakan gitu ya. Gak tahu anaknya ini mencapai enggak dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Oke, next. Nah jadi kurikulum itu pasti kita sudah tahu lah ya, titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ya itu maknanya. Kemudian jantungnya pendidikan itu adanya di kurikulum, ya jiwanya gitu. Kalau ini mati ya matilah itu seluruh gerakan yang ada. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum itu sebagai program pendidikan. Jadi kurikulum adalah seperangkat yang diprogramkan, seperti itu ada. Nah, ini peran dan fungsi kurikulum sudah sama-sama memahami, insya Allah ya, mewariskan nilai budaya, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan seperti tadi Bu Diasin yang sampaikan ya, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkannya apa sekarang gitu ya, akhirnya diinventarisir ataupun apa itu namanya, diakomodir oleh kurikulum. Kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kompromi sosial. Ya, misalnya kita di Indonesia ini ada kita ide-ide dari luar, kan apakah mau dijadikan kurikulum atau tidak? Salah satu pertimbangannya adalah relevan nggak ya dengan situasi di sini. Seperti itu. Berikutnya, nah alasan perubahan kurikulum tadi, guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan apa saja. Nanti
nanti bisa banyak sesuai dengan potensi anak, sesuai dengan potensi lingkungan, sesuai dengan perubahan zaman. Orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya, perkembangan anak dan kebutuhannya guru ya supaya orang tua itu nanti kolaborasikan dengan guru. Kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan. Kan beda ya kebutuhan anak zaman tahun 70-an, di mana Umi dulu teman-teman Umi TK, Umi ada pengalaman TK, ada TK di desanya gitu ya, dengan kebutuhan TK zaman sekarang itu kan beda. Gitu. Jadi itu harus ada perubahan tadi, harus ada dalam perubahan kurikulum. Masa dari dulu ayo ini Budi, ini Bapak Budi, gitu ya, ini adik Budi, gitu ya. Sedangkan Bapak Budi, adik Budi sudah kemana, gitu. Oke, berikutnya. Nah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Pertama, filosofinya. Jadi yang mendasar gitu dari sebuah kurikulum itu apa? Sedangkan memang makna-makna yang mendasar dari sebuah perubahan juga itu harus diadaptasi. Kemudian psikologis anak zaman sekarang dengan psikologis anak zaman dulu, psikologis negara Indonesia zaman sekarang itu sudah beda rasanya tuh ya, sudah beda. Dulu mah kita sudah merasa sebagai orang yang kaya ketika punya jarang mau TV waktu itu teh TV itu di dalam sebuah desa tuh hanya satu. Kalau malam minggu suka ikut nonton film cerita akhir pekan, jajar di jalan gitu ya, nonton karena yang punya TV waktu itu di sebuah warung. Jadi itu kan merupakan sebuah kondisi pada saat itu, sehingga psikologis manusia pada saat itu sudah cukup happy dengan nonton TV. Akhirnya problem-problem pun dihadapinya adalah tidak berorientasi pada TV. Ya contoh misalnya bagaimana kalau mau mengetahui kabar berita, nggak ada perlunya juga dulu tuh gitu. Yang tapi tahu juga tentang kabar di Jakarta, presiden kita siapa tahu. Tapi caranya itu dengan radio mungkin waktu itu ya, dengan radio ada berita setiap 1 jam yang memberitakan presiden Republik Indonesia gitu ya, ada di radio. Itu cara bagaimana sebuah informasi sampai ya. Jadi tidak ada dulu tuh merasa ketinggalan informasi gara-gara tidak punya TV, itu enggak ada. Tapi beda dengan sekarang gitu. Nah, lalu sosial budaya, politik dan teknologi juga terus berubah sehingga harus diadaptasikan kurikulum juga. Next. Nah, struktur kurikulum merdeka ini mulai masuk nih ke sini. Dulu kita beranggapan bahwa ekstrakurikuler teh ayana di SMP, di SMA gitu ya. Nah, ternyata di kurikulum merdeka itu ya ini adalah sebuah struktur dari sejak PAKUD atau fase fondasi sampai seterusnya gitu. Jadi ada program intrakurikuler masa ingat zaman SMA apa SMP gitu, ada ikutan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler mah dulu teh ya pelajaran yang diajarkan di kelas ya. Nah, kalau ekstrakurikuler tuh biasanya pulang sekolah milih mau apa gitu ya gitu. Nah, jadi ada 3 dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin yang disebut dengan diadaptasikan dengan lokasi di mana kita berada gitu. Nah, sedikit dengan pertanyaan pemantik tadi gitu. Saat kapan sih kita ini atau apa yang kita pakai untuk dasar kurikulum? Sebetulnya dari dulu sampai kapanpun di Amerika, di Prancis, di Inggris, di Arab, di Indonesia pun anak usia 0 sampai 8 tahun itu udah sama yang harus dikembangkannya itu sama stage development ataukah STTPA gitu ya, ataukah kudu bisa naon itu sebetulnya sama gitu. Hanya caranya saja mungkin tadi yang kemudian dipengaruhi oleh letak geografis ya, kemudian politik dan seterusnya yang membedakan. Nah, karena di Indonesia ini kita punya Pancasila, akhirnya masuklah di sini ada struktur kurikulum P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, next. Nah, apa yang disebut program intrakurikuler? Ini muatan atau tata pelajaran
dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Misalnya ada bahasa Sunda, ada ngaji Iqra, ya, ada ngaji metode Umi misalnya. Kalau muatan lokal itu juga nanti apa? Barangkali keliru, ada yang ngaji itu sebagai muatan lokal, ada yang ngaji itu sebagai ekspor, gitu ya. Nah, jika memang ada di satuan pendidikannya. Nah, ini pembelajarannya di dalam kelas dapat yang diharapkan mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Begitu, kemudian dan dihubungkannya itu dengan kehidupan atau lingkungan sekitar. Kalau dulu kita juga pernah tema itu berawal dari yang dekat, gitu kan ya. Nah, itu masih tetap diakomodir di kurikulum merdeka itu. Nah, sehingga pembelajarannya itu bermakna. Bermakna itu kehartos gitu, ya. Ya, contoh kenapa calistung itu tidak boleh jika calistung tidak bermakna. Kalau bermakna ya tidak apa-apa. Contoh sekarang anak gitu dikasih abah, mohon abah, yang lebih dekatnya misalnya abah. Nah, abah kan dekat dengan dia dan dia bilang ke bapaknya itu abah. Jadi ketika nyebut abah, oh ingat gitu ya, bapak gitu misalnya ya. Tapi ketika abah itu mungkin nanti sesudah beberapa tahun kemudian ada mengenal istilah aba-aba, itu kan abstrak ya. Aba-aba itu abstrak, yang mana yang disebut aba-aba bendanya kan nggak ada, karena itu mah sifatnya abstrak gitu, instruksi gitu kan jauh. Nah, jadi memberikan pembelajaran calistung tidak apa-apa, tapi sesuatu yang bermakna. Makanya membacanya juga membaca bermakna, membaca gambar. Sampai ibu-ibu pasti punya pengalaman lucu ketika anak ada gambar di situ, misalnya apa sih yang sering diguraukan itu? Di situ misalnya ada gambar ibu-ibu, kemudian ada tulisan I, ada tulisan Bu. Nah, si anak ini menyebut ibu itu dengan panggilan mama, gitu ya. Ini apa? I, kata mamanya, I, kata anaknya. Ini apa? Bu. Jadi siapa ini? Mama, gitu kan? Banyak ya yang kejadian seperti itu. Misalnya bapak, jadi ini siapa? Abah, gitu. Karena maknanya gambar. Dari gambar ini aku tahunya ini tuh gambar abah, ini gambar mama. Jadi walaupun tulisannya itu bapak atau ibu, dia tetap mengaitkannya dengan makna. Apa yang bermakna bagi dia? Gambar. Nah, visual itu ternyata kemarin yang sudah ikut pelatihan otak kanan kan, ternyata otak kanan itu lebih long term menyerap sebuah informasi, lebih nempel, lebih mendalam, lebih berkesan. Makanya segala sesuatu akhirnya mesti ada visual, mesti ada gambar, minimalnya gambar, mesti ada visual, lebih bagus yang aslinya gitu. Ini abah, anak juga nggak lihat tulisan langsung bisa ngomong. Abah biasa tahu juga abah, mama, dan bisa ya, karena itu konkret gitu, dan visual akhirnya nempel di sini, lebih nempel daripada huruf-huruf yang kemudian disapa berliut. Ya, akhirnya kan kalau langsung ke huruf dan tidak bermakna, ayo ba dengan da dibalik deh yang aku. Ini kalau ba mah perutnya ke depan, da mah perutnya ke belakang, depan juga anak kan masih berliut. Pakai sendal kencang dulu kan masih kena sakit khusus ya 3 tahun itu. Ya itu adalah dimana kita tahu bahwa potensi anak usia segini dimanapun, mau di Amerika, mau di Inggris, mau di Majalengka juga ya sama kayak gitu. Makanya belum selayaknya menyampaikan sesuatu yang simbol-simbol yang terlalu kompleks dan tidak bermakna. Nah, jadi pada fase PAUD ini murid akan belajar melalui kegiatan yang mencakup nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, numerasi, dan STEAM. Ya, jadi ada 3 ya cakupan dari fase fondasi. Yang pertama
Ramadan berarti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga literasi numerasi dan seterusnya. Ya, next. Nah, sedangkan ekstrakurikulernya apa? Tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka, dikembangkan oleh pendidik satuan pendidikan sesuai kapasitas dan minat karakteristik murid. Mungkin yang di pinggir pantai expo-nya adalah expo bermain selancar, ya misalnya expo menanam memelihara ikan gitu, expo menjadikan ikan sebagai ikan asin gitu, pembuatan sarden sederhana gitu ya, dan seterusnya. Lalu ada juga bagaimana kalau berperkosaan, minat anak. Makanya minat itu kan harus distimulasi dengan berbagai macam sudut, area, sentra gitu. Coba lihat anak ketika bermain di tempat learning center yang kita bebaskan. Itu anak tuh ada yang Lego, tiap masuk ke sini Lego. Itu berarti minat anak ke main pembangunan. Iya, kita nanti bisa arahkan pada dia. Pertama mungkin misalnya hari pertama coba menyusun, yang penting asal nyusun berapa balok, berapa Lego yang dia bisa susun. Besok kasih tantangan lagi berapa, besok kasih tantangan lagi. Berikutnya membuat bentuk yang menyerupai. Misalnya coba menurut imajinasi kamu bikin rumah kayak gimana. Awalnya mungkin rumahnya sederhana, lambat laun semakin kompleks. Ada juga yang anak setiap masuk ke learning center tuh udah agama ya papasakan. Ya, nah itu berarti dia pada dramatic play area atau pada main peran, ya role play dan seterusnya. Nanti di situ bisa kita masukkan tentang berbagai macam hak dan kewajiban, profesi, pengetahuan tentang pekerjaan dan seterusnya gitu. Oke, next. Nah, berikutnya yang ketiga tadi kan ya. Nah, yang ketiga ini struktur kurikulum merdeka itu ada profil belajar, profil penguatan belajar Pancasila, project penguatan profil belajar Pancasila yang kita kenal dengan istilah P5. Nah, di P5 ini ada pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kemudian bernakal kritis dan kreatif. Kalau tidak salah ada lagunya ini yang punya PKA saya kena banyaklah sekarang aja untuk menghafal ini. Jadi ada berapa ibu profil belajar Pancasila? Ada 6. Yang mau gue karena rukun gimana? Kalau Pancasila kan ada 5 ya, tapi yang 5 ada 6 profil belajar Pancasila dan 6 berikutnya. Nah, bagaimana dengan perangkat ajar sekarang? Ya, perangkat ajar. Perangkat ajar itu ada yang pertama perangkat ajar itu bukan saja melalui buku teks, tapi juga bisa melalui media lain. Yang pertama ada yang disebut modul ajar. Kemudian yang kedua modul project. Ada yang buku non teks, ada video dan ada media cetak ataupun link digital dan seterusnya. Gitu. Ya, berikutnya. Nah, bagaimana karakteristik kurikulum merdeka? Pertama, fokus terhadap materi yang esensial. Pokoknya pokoknya gitu. Jadi di kurikulum merdeka tuh kita nggak usah terlalu banyak memperdebatkan sesuatu yang nggak esensi. Essence, ingat nggak essence? Dulu zaman sok bikin kue ini essence tuh sari, gitu ya sarinya. Dah pokoknya pokoknya, pokoknya. Yang tidak pokok, udah nggak usah kita fokus. Yang kedua lebih fleksibel, jadi sangat memungkinkan. PK Budi Asih 6 dengan PK Nurul Faridah dengan PK Nurul Fajriyah itu beda-beda. Kalau sama justru itu yang keliru, sama persis itu yang keliru. Makanya Kopas itu sangat tidak mungkin di dalam kurikulum merdeka. Karena walau bagaimanapun sama, misalnya karakteristik lingkungannya adalah perkotaan, anaknya usia segitu, pasti ada bedanya, pasti ada bedanya. Bisa jadi kekuatan SDM-nya beda, gitu, ya, ide-idenya beda, gitu.
kemudian kekuatan sarana prasarana beda. Kemudian tersedia perangkat ajar yang cukup banyak di kurikulum Merdeka itu. Ya, bisa dari hal-hal yang sifatnya ada pada lingkungan kita. Kalau dikaitkan dengan akreditasi, yang BANPAUD PNF sebelum nanti akan lebur menjadi BANPAUD dan SM ya 2025 akan lebur. Nah, ada butir di mana sekolah itu atau guru itu mengoptimalkan sumber-sumber belajar di lingkungan. Maka nanti Budi Asih 6 ini potensi lingkungannya apa di situ? Nah, misalnya ada jalan raya seperti Al-Luqman yang kita nih harus membekali anak untuk emergency drill, praktik menghadapi nyebrang supaya selamat seperti apa gitu. Kemudian juga ada misalnya balong di belakang gitu. Nah itu adalah bisa menjadi sebuah tadi coba sebelumnya di kira-kira ini tercantum di mana nih media lainnya itu? Kalau yang disebut dengan media cetak, buku non-teks itu apa yang disebut buku non-teks? Jadi kalau menurut ini media lain di dalam sebuah perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka itu sangat bisa untuk menggunakan alam sekitar dan seterusnya, dan itu juga sudah dilakukan oleh guru-guru di TK seperti mengamati pohon mangga. Dulu zaman-zamannya saintifik kan harus menggunakan media gitu ya, kemudian mengajak anak untuk bertanya, bukan guru yang menanya ya. Di saintifik itu bukan guru menanya, kalau guru menanya udah biasa. Ini apa, warnanya apa, itu mah guru hanya menanya, anak aja menjawab. Tapi mengajak anak untuk bertanya. Coba, apa yang belum diketahui oleh kalian tentang daun? Gitu. Nah itu supaya anak itu terstimulasi untuk bertanya. Ya, kembali ya, terus ya. Nah, siapa saja yang perlu terlibat pada kurikulum Merdeka? Kalau dulu kita zamannya kurikulum sebelum kurikulum Merdeka, siapa saja biasa yang terlibat dalam pembuatan kurikulum? Guru, kepala sekolah, terus siapa? Nah, kadang-kadang ulang kan, karena tidak biasa kita melibatkan unsur lain selain kepala sekolah dan guru. Paling pengawas gitu ya, pengawas, ada arahan begini, akhirnya kita bikin kurikulumnya begini. Nah, sedangkan sekarang gitu, atau pemerintah gitu ya, dulu pemerintah mengeluarkan misalnya undang-undang ataupun Permendikbud nomor berapa gitu, akhirnya itu mempengaruhi ya terhadap kurikulum. Sedangkan di kurikulum mereka ini nih lihat, ada orang tua peserta didik atau wali murid, ada masyarakat, ada dunia industri dan komunitas. Ya, tiga hal ini sama-sama harus diakomodir dalam perumusan kurikulum Merdeka. Gitu. Kalau dulu misalnya di Al-Luqman ada kegiatan siang ceria, itu sebetulnya esensinya itu mengakomodir ya potensi lingkungan berupa orang tua yang merasa membutuhkan. Gitu. Akhirnya kita walaupun dulu dilarang ada kegiatan membaca Muzamil itu tetap diadakan. Nah itu berarti kan ya merdeka sebetulnya ketika itu. Nah, hanya dalam hal tekniknya, apakah sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak atau tidak, itu kan dikembalikan kepada pedagogik atau kompetensi pedagogik guru yang bersangkutan, gitu ya. Nah, jadi di sini kita ada peran serta atau ada keterlibatan orang tua, masyarakat, dan dunia industri serta komunitas. Itu mungkin yang berbeda dan harus terus dioptimalkan. Pertama mungkin hanya basa-basi diajak ngariung orang tua. Lama-lama betul-betul diakomodir. Dan orang tua juga yang tidak biasa ditanya, bingung. Mama pengen apa?
butuh apa. Maka tadi ada bahasa orang tua perlu memahami kebutuhan murid ya di atas. Kalau orang tua tidak memahami, maka akhirnya usulannya juga berdasarkan ketidakpemahaman orang tua terhadap anak. Gitu. Pokoknya nanti mau yang biasa maca, misalnya Bu Guru, orang kali Pak SDT yang harus bisa maca, kumaha carana. Nah itu adalah akhirnya tidak merdeka, tidak terdiferensiasi pada tidak berpihak pada muridnya itu di situ. Gitu. Oke, next. Nah, bagaimana tahapannya dalam implementasi kurikulum merdeka? Jadi ada tahapan-tahapan di mana seluruh sekolah, seluruh guru untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah ada mandiri belajar, mandiri pakai PMN gitu ya, terus diaplikasikan. Nah, ketika sudah diaplikasikan, mandiri berubah, gitu, diubah berdasarkan tadi mandiri belajar, lalu kemudian mandiri berbagi, ya. Nah, jadi dengan jalur mandiri berbagi, sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum. Kalau mandiri belajar itu yang paling pertama, sekolah menerapkan beberapa bagian. Oh ini nih cocok nih dipakai gitu. Nah kalau yang kedua, mandiri berubah, keleluasaan pada kesatuan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Gitu. Kalau yang mandiri berbagi itu sudah pada mengembangkan. Ya, next. Nah, itu mungkin ya, karena setiap anak terlahir dengan perbedaan dan keistimewaannya, maka masa iya sih disamakan. Kalau saya yang ada pengalaman mengelola TK inklusif, sebetulnya bukan hanya anak ABK atau spesial need yang harus dilayani dengan individual, dengan PPI-nya atau dengan perangkat pembelajaran individualnya. Bahkan setiap anak juga seharusnya semuanya, walaupun well kids ataupun anak-anak yang biasa, yang reguler, yang normal, yang harus tetap diapresiasi, dikembangkan ya tentang keistimewaan dan segala perbedaannya. Nah, sebelum kita bisa melayani setiap individu anak, ya layanilah lembaga kita sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kopas banget tuh sekarang tidak ada. Ya makanya tidak usah takut ditiru di zaman kurikulum merdeka ini. Itu naruhkan kunjungan edukatif, itu ikutan trip, ikutan outing kelas, gak masalah. Toh nanti yang dikunjunginya akan berbeda walaupun konsepnya sama trip. Kalau Alukman kunjungannya ke pabrik kecap yang dekat, misalnya ya ke sawah. Ya kalau Nurul Faridah mungkin ke Maja, ke mana, saya nggak tahu lokasinya gitu ya. Nah jadi pasti tidak akan sama, gitu. Pasti tidak akan sama. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita menggali ya potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Intinya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Maka boleh diskusi dulu. Sebelum bisa ada bikin kadang-kadang baca. Baik, para hadirin terhormat. Jadi setelah mendapatkan pemaparan materi, silakan barangkali ada yang ditanyakan, kotak-kotak dulu barangkali ya, yang mau tanyakannya apa, nanti Umi akan menjawabnya. Apalagi sekarang yang kemarin yang tadi berbeda, ada ibu-ibu. Inti nama kita ya sudah ya intinya dengan kurikulum merdeka ini kira-kira happy apa akan mengeluh nih ibu-ibu? Akan happy, kayaknya akan happy nih, bebas banget kita, nggak ada istilah nanya formatnya kumaha, nggak ada gitu, nggak ada istilah nyekek kudu kumaha, terserah aja gitu ya. Coba dari Nurul Faridah, kira-kira terbayangnya di mana dengan konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan? Kurikulum merdeka ini bakal kita bingung, pusing, capek, atau akan enak?
Oh bingung ternyata. Berbahagia ada. Memudahkan, iya memudahkan karena memang tadi fleksibel gitu ya, kemudian adaptif, bisa dibilang orang, orang siapa gitu loh. Orangnya adalah orang yang memahami pertama potensi anak didik, yang kedua potensi SDM, yang ketiga potensi lingkungan, potensi orang tua, itu pahami dulu gitu. Makanya belajar itu terus menerus, ada mandiri belajar, kemudian udah gitu berubah lah, mandiri berubah gitu. Kalau udah mandiri belajar, mandiri berubah, ya dong berbagi gitu, mandiri berbagi gitu. Jadi kita berbagi tentang kemerdekaan, karena merdeka itu kan fitrah ya, fitrah dari Allah sebetulnya gitu. Cuma bagaimana agar gitu kemerdekaan, fleksibilitas, kemudahan ini tidak lantas membuat kita jadi kacau gitu loh ya. Nah tadi maka ada apa namanya tuh, ada kalau disebut dengan lintasan-lintasan ataupun sirkuit-sirkuit di mana kita jangan keluar dari tujuan pendidikan gitu ya, jangan keluar. Ya ada sebuah video, ada nggak ya, coba di YouTube ada. Cari video tentang kurikulum ini sekolah merdeka juga. Ada binatang-binatang, orang nonton yang di sebuah hutan, gini ada banyak binatang, ada gajah, coba cari gampang sih kalau ini mah video pembelajaran merdeka binatang, coba kayak keywordnya. Video merdeka belajar binatang. Di situ ada, tapi sekarang kalau diceritain. Nah yang kedua, gitu. Nah ada, silakan. Ibu dan bapak calon mempelai. Hutan adalah salah satu rumah hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan sebagai pemerintah sangat hutan anak-anak bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar dengan hal mereka menyesuaikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua matematika. Kita dulu gitu kan, suka nggak suka matematika harus belajar, suka nggak suka fisika harus belajar, suka nggak suka anak perempuan harus olahraga sampai berisik dengan anak laki-laki. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian pribadinya. Dia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lambat dalam belajar. Padahal Bebek sudah berusaha dengan sangat keras,
harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlatih ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan perginya berenang untuk menambah jasa kita berlarian. Dia berlatih sangat keras hingga selalu kakinya Digedein volumenya. akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria kecemasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas media untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing pada memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para pembuat anjing kemudian lebih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Nah, seperti itu. Berasa nggak sih? Berasa ke sekolah sana. Oke, jadi itulah kenapa kurikulum merdeka itu penting. Ya karena tadi potensi setiap anak itu berbeda, ya. Kemudian potensi lingkungan setiap sekolah berbeda, kekuatan sarana prasarana berbeda. Makanya ibu-ibu yang sudah lama bergerak di TK, coba apa yang kita rasakan ketika kita sudah berkunjung ke sebuah sekolah, ke Al-Azhar misalnya dulu ya, kemudian ke Indramayu Insan Seketia kalau nggak salah, apa yang ada bergumam dari mulut ibu-ibu? Ya iyalah, dan ini mah gedungnya juga bagus gitu. Ya iyalah, dari sini mah. Nah, akhirnya kan alih-alih kita mau membuat sekolah yang lebih baik dari yang sebelumnya, yang ada malah kita down karena ada beberapa unsur-unsur pendukung yang kita nggak punya sedangkan orang lain punya.
Kenapa? Karena kita ingin meniru di sekolah tersebut persis, sedangkan unsurnya tidak persis. Makanya tidak cukup dengan AT, harus sampai M untuk ada uang, jadi ATM kan. Jadi kata kuncinya adalah di modifikasinya. Kalau kita mengamati, meniru mungkin akan stuck, meniru pun tidak jadi. Karena ya iyalah di situ ada gaji nage gede, ya iyalah di sana ada SPP-nya juga besar, ya iyalah ada gedung nage bagus, hari aku kantor dirinya, kelas dirinya, gitunya, toilet nggak punya, hiji KSD, akhirnya kan kita boro-boro untuk meniru, boro-boro untuk memodifikasi, hanya sampai tahap mengamati dan menjadi keluhan lagi. Betapa tidak happy-nya menjadi guru-guru yang mengeluh dan mengeluh, gitu. Kebahagiaan katanya dari mana? Gaji 1,5 juta, ya, sarah, jujur, tawakan, nanti, gitu. Ayeuna sarana juga tidak lainnya hanya mengeluh, gitu. Janganlah nanti kita yang serakah. Udah jadi nenek-nenek sebelum punya cucu nanti karena banyak mengeluh. Nah, jadi ibaratnya itu, apakah kita menjadi ibu guru jerapah gitu ya, yang menyamakan kabayan kan, bagaimana pandangan kita udah ieu kese huruf B jeung D wae ge dibalik bae bodoh gitu kan. Padahal kemampuan dia adalah seperti si bebek misalnya ya, yang pandai berenang, dia disuruh lari ya tetap getot, nah akhirnya kehabisan energi. Jadi di situ kita walaupun sudah menjadi para pejuang pendidikan, selain dari mengucapkan hamdalah karena kita sudah menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, karena kita orang berilmu, tapi di sisi lain juga kita harus banyak istighfar. Siapa tahu kita nih dolim pada peserta didik kita, ya, peserta didik kita didiskreditkan, dia ini nakal, tadi cicing di kelas kelupatan wae. Padahal dia tuh tercatat sebagai juara lari internasional 20 tahun yang akan datang. Iya, makanya tiga budak kelupatan wae. Budak potensi alipek guru nanti tidak pakai kurikulum merdeka. Belajar itu harus di ruangan dengan buku gitu. Akhirnya tidak ada tuh pengembangan potensi baliknya gitu. Padahal ada di masa depan itu manusia-manusia itu akan punya keunggulannya, dan yang hebat itu kan yang spesialisasi. Dokter juga yang mahal tuh dokter spesialis ya gitu. Gak apa-apa, nggak semua bisa, gak apa-apa. Ya cukup beberapa, tapi kita menjadi ahli di dalamnya. Ya gitu. Oke, boleh dibuka saja, kita baca sama-sama tentang pedoman kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan kita. Udah didengar belum? Nanti ini untuk lengkapnya akan di-share saja kepada TK-TK INDAS. Kita melihat poin-poinnya saja. Tapi ya. Daftar isinya dulu kan kita. Nah, di sini ada panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, acuan kurikulum, penyusunan kurikulum. Di penyusunan coba, penyusunan kurikulum operasional, halaman itu. Halaman berapa tadi? Tidak ada namanya ya. Oke, pertama tentu saja kurikulum itu berawal dari visi misi ya, ibu-ibu. Visi misi di sekolah kita itu awal langkah
Di TK Nurul Fajriyah visi misi tahun ini sama dengan tahun kemarin. Sama, tidak apa-apa. Kenapa alasannya sama? Ada yang belum tercapai. Oke, Nurul Fajriyah visi misi tahun ini sama dengan tahun kemarin, sama. Coba apa visi misinya? Apa? Iya, jeblakeun ya pakai spanduk yang besar supaya setiap guru baca. Coba Lukman visi misinya apa? Ayo, visi misi Lukman apa? Itu udah ngejeblak. Pokoknya yang rahmatan lil alamin. Itu kan visi misi itu harus dijeblakeun ya. Kenapa harus dijeblakeun? Karena itu harus dicapai oleh seluruh unsur. Unsur yang harus mencapai visi misi apa? Siapa? 1, guru. 2, siswa. 3, orang tua. Jadi harus terbaca oleh unsur-unsur itu. Bahkan pengunjung pun, oh pantesan di TK Budi Asih nama begini SOP karena itu visi misinya. Misalnya tidak boleh masuk orang tua gitu ya. Bukan kemudian tidak ada kolaborasi orang tua dengan sekolah, orang tua nggak bisa masuk. Bukan, bisa jadi banyak kolaborasinya tapi ada waktunya. Gitu, ada waktunya karena di situ ada membangun kemandirian peserta didik, misalnya biar mandiri gitu. Jadi jangan kemudian kita langsung mendiskreditkan sebuah sekolah yang orang tua dilarang masuk itu kemudian berarti ya memang sekolahnya individualistis, tidak kerjasama dengan orang tua. Justru ini kerjasamanya itu ini orang tua tidak masuk di jam tertentu. Nanti ternyata di bulan lain ada orang tua mengajar, ya ada kemudian membuat proyek kolaborasi dengan orang tua, ada orang tua, ada kelas orang tua, ya ada meeting orang tua. Nah itu kan sangat diakomodir tapi pada waktu dan tempatnya. Ya. Nah, yang harus ada di KOSP yang pertama adalah visi misi. Oh ya, dari sini ada karakteristik satuan pendidikan termasuk peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sosial budaya. Kemudian kalau ke SMK ada melingkupi keahlian apa yang akan diubah, yang akan dikembangkan ya di sekolah itu. Jadi KOSP itu judul besar pertamanya karakteristik satuan pendidikan. Kalau zaman dulu mah latar belakang, kalau nggak salah ya ada latar belakang sasakalana ayat TK Lukman dulu tuh diceritain gitu. Kalau ini yang pertamanya adalah karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik apa saja? Misalnya peserta didik. Peserta didik di TK Budi Asih 6 ya terdiri dari anak usia berapa sampai berapa. Nah, terus tenaga pendidiknya siapa saja, kualifikasi akademis apa, mungkin keahlian tambahan dari guru yang bersangkutan apa. Nah, terus sosial budaya masyarakat di sini misalnya pedagang diceritakan berada pada pinggir jalan raya atau berada di tengah hutan jati. Ini kemarin visitasi hampir semua tuh di tengah hutan jati. Makanya ada telapak kaki anak tuh merahnya tuh juga merah darah tuh merah darah jati dulunya gitu. Jadi itu disampaikan supaya apa? Supaya nanti menjadi dasar pertimbangan. Kenapa kita melakukan ini? Karena ini karakteristik potensinya itu seperti ini gitu. Berada di dekat walungan, dekat sawah, dekat pasar, itu ceritakan dari mulai karakteristik geografis, karakteristik sosial budaya, misalnya ibu-ibunya bekerja, ayah bundanya semua bekerja. Nah, itu pun nanti akan dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kita menentukan berikutnya visi misi. Jadi kita mau kemana diawali dari kita punya apa gitu loh. Ibaratnya kita ini mau membangun rumah, nah itu visi misi. Mau membangun rumah, cuma rumahnya seperti apa kan tergantung dari kekuatan uang, gitu ya. Kemudian juga ketersediaan pekerja,
letak kita berada di mana. Misalnya kalau antara rumah yang di pegunungan dengan yang di pinggir pantai itu kan pasti mempengaruhi rumah yang di daerah pohon jati itu kalau pakai kayu akan terkena rayapnya cepat karena biasanya tanahnya subur dan seterusnya gitu, akan mempengaruhi. Jadi diinventarisir dulu tuh itu semua, diinventarisir dulu karakteristik satuan pendidikan ya, peserta didik, orang tua, masyarakat, yayasan termasuk, kemudian letak geografis, pekerjaan orang tua, kemudian tingkat pendidikan orang tua. Makanya di formulir pendaftaran peserta didik baru kan ada tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan, nah itu semua kan direkap, jangan hanya diisi udah gitu dibendel. Jadi kita tidak memfollow up dari data-data yang ada di situ. Lalu, kalau begitu mah, gitu ya, sudahlah, kita banyak orang tua yang nggak bekerja, kita berdayakanlah orang tuanya dalam kurikulum. Ya, itu sangat bisa. Misalnya orang tua mengajarnya sampai sepekan sekali, boleh. Gitu. Ngajar apa? Kalau lulusan SMA, ngajar apa lulusan SMP? Iya sih dia lulusan SMA kan dia pedagang, nah kan? Iya sih lulusan SMA, tapi dia petani. Nah itu semua tuh bisa diakomodir. Jadi akhirnya kita terbentuklah visi-misi yang mengakomodir karakteristik tadi sampai kemudian tujuan. Oke, next. Nah, kemudian diorganisirlah potensi-potensi tadi yang sudah diungkapkan ke dalam visi misi, yaitu menjadi bentuknya intrakurikuler, kemudian P5 dan ekstrakurikuler. Nah, di sini misalnya orang tuanya rata-rata nih berharap ke TK alumni nih supaya bisa ngaji. Gitu itu kan ada di interview, kalau di alumni ada di interview apa harapan mama menyekolahkan anak mama ke alumni. Pengen bisa ngaji Gus, pengen anaknya soleh Gus, baik, gak suka marah-marah ke orang tua. Itu semua tuh hadiah kemarin karakter gitu ya. Artinya kan visi misinya kita karakter gitu loh ya. Pengen bisa ngaji Gus, ya udah biar bisa bersahabat dengan Al-Quran. Nah gitu, jadi oleh kitanya itu larinya nanti ke visi misi dari harapan-harapan orang tua. Tapi bukan berarti kita menjadi jongosnya orang tua, bukan. Tapi itu semua sekedar bahan pertimbangan untuk kita, dan segimanapun kelirunya pasti ada kebaikannya. Harapan yang mereka sampaikan ada kebaikannya. Nah ambil kebaikannya itu, yang kelirunya kita perbaiki gitu ya. Nah kemudian yang tadi itu diimplementasikan ke dalam intrakurikuler, diorganisir ke dalam tiga apa terus? Tiga struktur ya, ke dalam tiga struktur kurikulum ini, yaitu intrakurikuler, profil belajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Mana yang akan masuk ke dalam intra, mana yang akan masuk ke dalam ekskul, mana yang akan masuk ke dalam P5. Tentu kita harus mengetahui kenapa masuk ke dalam intra, kenapa masuk ke dalam profil belajar Pancasila, kenapa masuk ke dalam ekskul. Berikutnya, perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajarannya ya ada untuk ruang lingkup satuan, ada untuk ruang lingkup kelas. Untuk ruang lingkup satuan ini ditetapkan oleh pemerintah. Alur tujuan pembelajarannya itu sudah lengkap dengan gambaran besar asesmen dan sumber belajar. Ada yang untuk rencana di kelas, misalnya dulu mah dari mulai prota prosem, RPP, RPPH. Nah kalau sekarang itu rencana pembelajaran itu disebutnya modul ajar, karena seperangkat modul itu kan seperangkat. Modul ajar, perangkat ajar. Nah ini satuan pendidikan cukup melampirkan beberapa contoh perangkat ajar.
gitu. Berikutnya udah lagi mulai dari pesannya tadi ya. Mungkin untuk sambil dilihat terus ingin lihat contoh kalau SP mau yang kita atau mau yang ada di tanggungan sampelnya. Di tanggungan ada nggak lampiran yang tadi? Mungkin di lampiran ada contoh nggak? Nanti ibu-ibu kepala sih sudah masuk ke grup pengimbasan ya, tapi barangkali nanti perlu dimasukkan juga atau diisi banyak lingkupnya, nanti dikirim saja contoh-contoh KOSP ya, contoh-contoh KOSP nanti diamati dulu, kemudian diamati itu termasuk di dalamnya komparasi. Oh TK ini kayak gini, TK ini kayak gini, TK ini kayak gini. Nah boleh kemudian dipilih misalnya ditiru yang mana yang sesuai dengan saya, tapi nggak mungkin persis dan beda tadi analisa karakteristiknya kan, maka nanti ada modifikasi lah sedikit demi sedikit gitu ya, atau sedikit nggak ada. Kayak contoh yang siapa yang Alman boleh ada di drive ya. Jadi kita mungkin terbayang-bayang oleh kurikulum 13 ya. Kalau kurikulum 13 itu dari yang tertingginya STPPA jelasnya, dari STPPA kemana sih? Kalau kurikulum 13 indikator, dari indikator terus turun ke KD, dari KD ke kegiatan. Oke. Nah kalau kurikulum merdeka dari STPA kemana tuh? Sudah. Ke TP, kegiatan pembelajaran. Dari TP turun ke CP, dari CP turun ya, dari STPA. Kalau STPA mah jelas tetap ya, karena itu kan gimana pun akan sama gitu. Di luar negeri pun akan sama itu, seperti itu. Ya cuma paling beda istilah, development dan seterusnya. Nanti dari situ kita akan mencapai sesuatu, capaian pembelajaran. Dari CP turun ke PP, dari PP turun ke APP, dari APP kemana? Iya, topik adanya di mana? Ya ke topik ya. Nah di dalamnya di dalam modul ada topik. Oke. Ini karakteristik seperti ini, lalu peserta didik, terus orang tua, terus landasan penyusunan itu mah tinggal kopas sebagai misalnya visi-visi, tujuan, lalu struktur. Nah struktur tadi ada 3 ya, intra, lalu di intra ini ada ini nih. Nah bentar di kolomnya. Nih kalau dulu mah zamannya saudara 13 atau 11 tema. Kalau ini ada berapa? Ya, ini ada topik kalau kurikulum merdeka itu istilahnya. Nah, kalau ini ada topik, ada subtopik. Jadi sub bagiannya temanya
Hal ini tidak akan ditemukan di dalam Kurmer karena lebih sedikit tapi lebih fleksibel. Jadi kita, oh ini Agustus nih, ya aku cinta Indonesia. Berarti si tema besar itu boleh disimpan di mana saja. Boleh, betul, boleh disimpan di mana saja. Iya, emang benar saja. Akhirnya dulu akhirnya di Al-Quran ceritanya kunjungan ke 321 bulan Oktober, tapi tema di situ adalah telekomunikasi di sana. Jadi kan asal lihat puncak tema bukan, gitunya. Nah, seperti itu. Betul. Jadi untuk Kurmer ini tidak akan terjadi ketidaksinkronan di antara timing event-event tertentu itu tidak akan. Gitu. Karena ini aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, bermain dan bekerja sama, imajinasiku. Jadi kalau kaitan dengan misalnya gempa dan seterusnya, kan bisa aku cinta bumi, bagaimana supaya kita tidak terjadi banjir, ya, misalnya dengan buang sampah pada tempatnya, ataupun anak membersihkan selokan di sekitar sekolah kita dan seterusnya. Oke, berikutnya ini intra. Nah, untuk P5 ini apa judulnya di atasnya? Iya. Yang empat. Nah. Itu untuk panduan pembuatan P5. Ya, diskusi aja soalnya banyak yang harus disampaikan, jadinya kayaknya cocok-cocok aja yang berbeda. Ini saya itu kan awal, sekarang kita belajar sekarang itu menemukan hal baru, betul-betul hal baru di kultur mereka ini. Berawal dari dakwah kebetulan saya pegang faktor juga. Nah di situ saya menemukan ada P5 2 jam, maksimal 2 jam pembelajaran dalam 1 minggu. Saya nanya, ini gimana belajar itu P5 itu yang bagaimana saya itu paham, karena saya belum pernah mengikuti organisasi ya Pak. Tapi kepala juga ibu ngasih SK-nya gimana, sementara ini harus disinkronkan ya Bu ya. Kita itu betul dengan yang harus dilakukan. Kalau tidak diisikan, nanti kita nggak bisa menyimpulkan. Akhirnya itu sementara kita pembuatan dulu SK tanpa mengetahui apa sih di sini dari PLK itu. Terus bentuk kegiatan ajarnya itu bagaimana? Nah, alhamdulillah sekarang ada pembahasan. Mungkin saya ngomong gini, untuk pembelajaran P5-nya itu 2 jam belajar itu seperti apa dan bagaimana untuk administrasinya? Oke, selanjutnya yang sudah dilakukan dulu dengan Kapolri sehingga sinkron dengan P5. Iya, sudah. SK terus belajar SK. Udah dikasih tahu SK-nya sama aja gitu, SK pakai cuma sama ada jam apa ada koordinator P5-nya dimasukinnya nih, emang nggak ada buka file dan nggak ada aja gitu kalau misalnya kita lobby. Ya, apa yang juga sharing ya ibu-ibu komite pembelajaran di PK Lukman. Jadi yang disebut P5 yang kami pahami adalah awalnya itu dari tadi supaya kita ini pembelajaran itu betul-betul berdasarkan minat anak. Nah, ketika berdasarkan minat anak, outputnya itu adalah karya. Iya, outputnya adalah karya. Karena kalau anak minat biasanya dia akan berkelanjutan, gitu ya, mau terus membuat sesuatu. Nah, lalu ketika itu minat, maka dia akan terus menerus. Artinya tidak selesai satu kali.
tidak selesai satu kali karakteristik dari P5 ini. Kalau misalnya menulis angka 5 satu kali kan bisa selesai. Membuat angka 5 dari plastisin bisa selesai satu kali. Tapi kalau misalnya membuat anak yang suka membuat rumah-rumahan, misalnya sampai membuat rumah yang besar dari kardus gitu loh, dan imajinasi dia itu rumah yang akan dia bangun di suatu saat pelaku seperti itu kan lama, tidak bisa satu kali. Kan kita sering kan terbentur dengan can angges gesbel gitu loh ya. Nah jadi yang can angges itu sebetulnya bisa diambil di P5 ini gitu. Ada beberapa kegiatan yang ibu-ibu nggak puas dengan satu hari, harus dengan beberapa hari. Karena tahapannya gitu loh, tahapannya. Contoh kayak nari aja, nari emang bisa langsung tampil sekali latihan? Tidak, nah itu juga masuk ke dalam P5. Jadi sebetulnya dalam pelaksanaannya kita tuh sudah akhir tahun ada penampilan nari itu kan P5 hasil karya. Cuma selama ini kan kita nggak pernah itu masuk ke FPP, nggak pernah masuk ke FPP, karena ini orang latihan gitu. Proyek belajar Pancasilanya, nari itu siapa narasumbernya mungkin kita ambil dari sanggar, mungkin guru tertentu ya. Makanya itu memungkinkan kolaborasi antar kelas. Ya, misalnya kelasnya ada 10, nari tidak semua anak minat di kelas kita. Dari kelas kita yang mau nari hanya 3 orang, gabunglah dengan 3 orang dari kelas teman kita. Akhirnya kan P5 itu memungkinkan kolaborasi dengan guru lain dan dicampur di mix anaknya dan tidak selesai satu pertemuan. Dibikinlah akhirnya modul P5, ada khusus modulnya modul belajar P5. Nah itu ya kadang kalau sudah tahu ini yang P5 itu ternyata sudah dikerjakan. Betul. Cuma ini pengadministrasiannya ya. itu untuk menerapkan di modulnya itu yang kita pernah ya dengan belajar itu kita melakukan modulnya seperti apa, untuk modulnya bagaimana. Iya, sebetulnya mah ada 2 jam kan mungkin pukul rata ya, itu pukul rata. Kami diratakan dalam sehari 2 jam seperti itu maksudnya. Sehingga kalau tidak, ini juga belum buka yang panduan P5, nanti ada khusus ya panduan P5 nanti share. Cuma karena kita ini pembelajar audio ya rata-rata yang didengar akhirnya dari fasilitator itu 20%. 20% dari KBM itu untuk P5. Makanya dalam 1 tahun itu 2 minimalnya project yang kita punya. 2 itu ditempatkannya bisa setiap hari 2 jam atau bisa di blok di akhir semester selama. Kalau 20% itu kalau misalnya 1 semester berapa minggu? 17. Misalnya 17 minggu 20%-nya 3 minggu. Nah, sebetulnya kan kita juga sebulanan kan yang namanya kan itu sebetulnya logik berbasis pengalaman itu memang untuk membuat sebuah proyek itu rata-rata untuk proyek nari performanya ya 3 mingguan sebulanan gitu tuh ya, nari-nari gitu teh. Cuma selama ini mah kita kan berbasis insting, yuk udah bulan Mei, yuk udah mulai latihan, gitu ya selamanya. Nah lalu yang berikutnya juga karena bukan hanya kalau tari tadi, kalau tarinya misalnya tarian daerah kan bisa aku coba punten yang P5 tadi navigasinya. Nah ini bisa berkebinekaan global. Kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, contoh nih di TK Al-Quran ada wisuda. Wisuda itu menurut bagaimana? Program penguatan profil belajar Pancasila gitu, karena dia tidak selesai satu pertemuan untuk bisa perform ngaji yang bagus. Nah mungkin itu kaitannya dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kitabnya gitu. Kemudian bergotong royong misalnya. Nah ini kalau kurang di kita ada, ini yang dimunculkan. Kalau tadi kan misalnya berkebinekaan global udah ada lah dalam tarian
menunggu masa adaptasi. Minggu ketiga kan masih ada belum bersih teuing gitu, makanya 2 jam per hari itu logikanya mungkin di situ. Nah, lalu bernalar kritis, misalnya terhadap kebahasaan bisa ya produk-produk literasi, numerasi. Kemudian kreativitas seperti hasil karya anak gitu. Lalu bergotong royong. Nah, ini sharing saja yang sudah dilakukan. Misalnya pertama membuat buku hasil karya anak. Itu kan lama lakonnya, udah nggak bisa nulis, gitu kan? Apalagi ngetik, gitu, ngetik di laptop, apalagi jadiin buku. Tapi itu ada potensi anak itu imajinasi itu di sana di apa? Di intra. Kalau di sininya, kalau itu masuk ke kelima kreativitas, ya kreativitas anak. Misalnya tentang bagaimana pandangan dia tentang kesukaan, ya kemudian tentang binatang-binatang kesayangan atau hobi-hobi, sehingga dia mengkreasikan pendapat gitu ya, mengkreasikan pendapat dari situ. Kemudian kita juga ada misalnya pupuk organik dipisah, terus bikin pupuk kompos. Itu kan bisa kaitannya ke bergotong royong dengan teman. Kemudian bisa kaitannya karena di pinggir sekolah kita ada kolam, ada lingkungan yang bau, anak tuh menjadi bau ya saja, bau ya guru, gimana caranya ini kan mulai kritisan. Jadi P5 ini sih sangat baik apabila diawali dari masalah. Ya, sangat baik apabila diawali dari masalah. Sehingga nanti yang muncul adalah karya berupa solusi. Gitu. Anak berumpatan masalah kan di kelas. Kumaha solusina? Sina futsal, sina main bola, sina punya kemampuan panahan. Tadinya kan masalah budak. Cuma karena capek pemanasan udah ke panahan, jadi kan bukan lagi jadi mengubah masalah menjadi berkah. Itu diterima sebaiknya. Anak yang cerewet, ngobrol wae, nanya wae, coba oleh guru dituliskan itu si kata-katanya, direkam, lalu dibikin karya anak literasi. Gitu, masalah kan, ini kan masalah. Saya kan dia udah ngomong wae, saya tuh nggak bisa menjawab, nggak bisa apa. Udah saya rekam saja. Suatu saat di rekaman suara ada yang mengubah suara menjadi tulisan tuh, ditulis tuh. Ternyata seru juga isinya, tinggal dirapin-rapin, masukkan ke penerbitnya di buku tuh proyek P5. Di kelas saya mabar ada pisang, karya ini berkat materi. Ya udah setiap anak kasih dia waktu buat bercerita seorang-seorang, nanti diubah suaranya menjadi tulisan, diedit oleh orang tua, misalnya dilibatkan ada orang tua yang penulis, yang pengarang, gitu ya. Nah itu bisa menjadi. Terus di pinggir kita ada walungan kotor, di depan sering terjadi kecelakaan, coba itu jadikan inspirasi untuk membuat P5. Sehingga ya tadi contoh praktik baik Umi yang mungkin itu juga apa namanya ya, proyek kepala sekolah yaitu arah ya, parenting berkah gitu. Ini kalau mau diunggah di IPMM cuma belum pernah, jadi belum menemukan sinkronnya. Begitu, maka ada pertanyaan lagi. Nanti untuk contoh magang bisa dan diamati, ditiru dan kemudian mobilitas. Kita juga terus belajar dan menghafal sih gitu ya. Cuma karena menghafal sudah mulai lama, jadi akhirnya kan harus melihat tulisan gitu ya, mengamati, meniru tulisan gitu. Ada yang mau ditambahkan oleh Guru Alumni, silakan. Kaitan dengan kurikulum merdeka dan termasuk P5. Maka sekarang mau nambah penjelasan. Ustazah Ima, pemahamannya seperti apa? Sudah ada? Ya, ada. Ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman
Ya, ini untuk pengaturan waktu 2 semester kali dari mana itu? 900 menit kan ya. Untuk TK itu kan 900 menit secara layanan minimal ya, layanan minimal 900 menit. Ambil benar. Oh, ya. Dan walaupun TKB sebetulnya minim 900 menit ya, cuma TKB mah di kita lebih banyak gitu. Oh ya, nah, kalau di ini maksudnya di Gelapan Standar Nasional Pendidikan ya, nah sama dari mulai 4 tahun ke atas dengan yang beda itu kalau 4 tahun ke bawah. Kalau di Kurma 1050 menit. Karena tadi untuk kurikulum merdeka itu mulai bisa optimalnya di usia 5 tahun. Makanya sekolah penggerak juga yang punya usia 5 tahun. Kalau sekolah penggerak ada nggak yang cover? Ada, tapi covernya yang punya usia 5 tahun gitu. Makanya untuk usia di bawah 5 tahun yaitu dikembalikan kepada esensi kurikulum merdeka. Bisa mengikuti persis kalau sesuai, bisa mengadaptasi beberapa gitu ya, bisa tetap pada struktur kurikulum lama bisa. Kalau usia 5 tahun itu mulai bisa diajak pada struktur kurikulum yang 3 ini. Ya kalau di bawah 5 tahun mah kan kadang-kadang boro-boro anak teh untuk membuat P5 yang jangkanya panjang. Udah bosenan, selitas nggak berpikir pada aku mau buat apa, enggak. Kalau usia di bawah 5 tahun apalagi open gitu. Jadi bisa dimulainya dari mulai 5. Boro-boro ekskul untuk yang intra aja usia 5 ke bawah itu masih banyak yang ada hambatan. Misalnya yang telat bicara gitu ya, yang kantornya tidak terkendali, itu kan harus dibenahi dulu. Nanti kalau sudah 5 tahun dia bisa ke ekskul dan seterusnya. Jadi kayak misalnya anak usia 3 tahun lulus lapangan, jangan dulu dibawa ke manahan, mending disuruh lompatan gitu. Karena STTPK untuk 3 tahun itu memang harus bisa berlari, naik turun tangga tanpa berpegangan tangan dengan kaki bergantian gitu. Jangan dulu dibawa ke ekskul. Karena apa? Karena yang standar minimalnya tadi harus tercapai dulu. Gitu, nanti bisa keseleo tadi kalau belum waktunya gitu. Jadi silakan diadaptasikan yang di bawah 5 tahun dengan potensi anak yang nampak, yang sudah nampak, yang tersembunyinya ya standarkan saja dengan usia kebanyakan seperti itu. Lalu nah ada struktur kurikulum sampai ekskul. Terus, nah kalau ini apa? Kokurikuler ini apa? Kalau di struktur kurikulum kan hanya 3 ya. Oh ya. Jadi kokurikuler ini adalah pemetaan waktu untuk PMK. Isi jadi bingung, juga ya kokurikuler gitu. Sedangkan di struktur kurikulum kan hanya 3. Itu maksudnya adalah di sini untuk T5 dalam kurungnya. Berikutnya, nah untuk penilaiannya bagaimana? Tadi bertanya pengadministrasiannya diakhiri dengan penilaian. Oke, ya yang penting prinsipnya tadi. Terus, ya, nah sama sih. Kalau ininya ada catatan anekdot masih kalian checklist. Nah ada foto berseri. Cocoknya foto berseri ini adalah untuk sesuatu yang nggak selesai 1 kali, gitu. Foto berseri itu, misalnya P5 itu kan tidak bisa nggak cocok kalau dengan checklist karena dia masih berlanjut sampai 1 semester hanya 1 kali. Jadi misalnya menari di hari pertama dia masih ngejelang cacan di foto teh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, misalnya sampai 2 minggu tuh si P5-nya.
Baru misalnya di hari ke-8 mulai tangannya begini, dipotong oleh kita kan, ada perubahan tuh. Sampai akhirnya berupa foto yang dia sudah gerakannya banyak, gitu. Foto berseri yang mungkin ini tidak ada yang dulu, gitu. Kayak dokumentasi, tapi dokumentasi itu mungkin hanya satu fotonya ya. Boleh. Tapi berbeda kegiatan. Nah, kalau ini mah satu kegiatan, fotonya tidak cukup satu, gitu. Kalau dokumentasi itu kan satu foto, satu kegiatan, atau banyak foto, satu kegiatan. Banyak foto, banyak kegiatan. Kalau ini mah banyak foto, kegiatannya satu. Nah, kemudian pengolahan data pelaporan. Oke, ada bab selanjutnya, Mak. Yang untuk 3 sampai 6 tahun suplemennya yang saya coba ini ATP-nya ini sudah baku ya Bu? Yang ini sudah baku, sudah dari sananya ATP suplemen itu ini yang tadi itu CP dari nilai agama dan minimum tapi ini suplemennya dari AKP-nya ini sudah bagus dari sana ya. Terus yang bawah sini CP jati diri ya, CP jati diri ini suplemennya dari AKP-nya juga. Mungkin ini mah harus bisa kali ini soalnya sudah bagus dari sana. Dan ini CP literasi dan STIM ya, literasi dan STIM ini suplemennya dan AKP-nya. Jadi kalau dulu kan kita 6 bidang pengembangan ya. Nah, 6 bidang pengembangannya sekarang jadi 3, gitu. Enggak persis mau 2 jadi ini cinta gitu. Jadi contoh dulu ada bidang pengembangan nilai agama moral, ya sekarang masuk di NABP gitu. Lalu dulu ada kognitif, sekarang masuk di literasi dan STIM. Dulu ada sosial emosional, sekarang masuk di jati diri. Lalu ada psikomotorik, masuk di jati diri. Lalu ada seni. Nah, seni masuk di literasi dan STIM. Apa lagi? Kognitif, literasi dan STIM. Bahasa, literasi dan STIM. Tapi juga tergantung kegiatannya nanti. Ya, tergantung kegiatannya apa gitu. Lebih di efektifkan. Terus apa lagi yang perlu dijelaskan? Ya, jadi memungkinkan nggak satu topik berulang dalam setahun? Mungkin. Kalau dulu kan udah ini mah di awal, jadi tidak diulang. Ya kayak negaraku misalnya, makanya negaraku 2 kali di Agustusan di TMI. Nah sekarang tidak nanya, boleh gitu, boleh saja. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang perlu dibahas lagi? Kalau sudah tidak ada, ya mari terus belajar ya, karena untuk sampai nolong itu butuh waktu yang lama dan kita harus terus mendengarkan, menganalisa, mempraktekkan, membaca, menganalisa, mempraktekkan, gitu ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kalau sekolah kemarin 4 tahun atau 5 tahun sih? 4 ya? Enggak, 4 tidak boleh pindah. 4 atau 5 sih? 3. Kepala sekolah itu nggak boleh pindah selama 3 tahun. Nah, kita sekarang sudah tahun kedua, ya masih kene belajar terus gitu. Masih padahal kita sudah setahun kemarin dikasih pembelajaran. Maka nanti kalau ada program sekolah penggerak lagi, lebih baik diambil supaya
ada guru penggerak? Enggak? Enggak ikutan. Ya mungkin minimalnya kita sering mendengar, lama-lama semakin mengenal gitu. Intinya seperti itu. Enggak usah kemudian dibayang-bayang itu nanti juga kalau mimpinya ganti beli, jangan seperti itu. Lebih baik yang esennya itu yang diambil. Silahkan mau jadi apapun nama kurikulumnya. Saya sudah paham yang harus dikembangkan di anak usia itu yang ini gitu. Oleh nama lagi istilahnya terserah gitu. Ya mau apa saja istilahnya terserah, yang penting ini. Jadi intinya kita harus sampai dapat intinya. Pelatihan seminar judulnya apapun kalau kita nggak dapat intinya ya jadi dibuatnya bingung gitu, Nah maka ambil intinya. Berarti tahapan anak supaya bisa menggunakan tangan jari-jari nih ya dimulai dari misalnya gross motor skillnya dulu, dari yang besarnya senang gitu ya. Makanya kenapa tahapan manusia itu dari berubah sirahila gitu kan, nggak kaki dulu, walaupun ada yang kaki dulu kan nanti suka ada beberapa yang istimewa gitu ketika kaki dulu kepala. Nah kemudian sesudah itu anak karena dulu berapa lama makan untuk menguatkan otot punggung itu, mulai di sanggirkeun, mulai nangkuk ya, udah nangkuk mulai merondang. Maka kalau ada tahapan yang terlewat itu biasanya ada kelemahan nanti ke depannya. Sama tahapan-tahapan pembelajaran juga harus mengerti goalnya itu, maka tidak boleh langsung ke sana. Unsur-unsur yang harus disiapkannya itu apa? Makanya kenapa ada mengemas, menggunting, mengolase, kemudian membentuk, itu semua kan untuk persiapan menulis. Gitu. Hese-hese langsung, tadinya nggak bisa gitu, karena kalau langsung nulis ini ujung-ujungnya ini akan lemah kalau tidak telapaknya diperbuat. Kalau meremas kan telapaknya juga ikut bergerak. Merondang itu kan penting untuk, makanya kalau melatih anak supaya megang pensil benar, yang dipegang bukan ujung jempol tapi ini sikut, karena kekuatannya dari situ. Kalau ininya dipegang oleh kita itu anak tidak akan mandiri terus. Saya mau di Jepangan mau biasa gitu. Makanya kalau membantu anak untuk dia bisa menulis, bukan dipegangin ujung jari tapi dipegang sikut, biar dia ini gimana usaha, ayo dirasain gimana. Maka dibantunya dengan kaki, merayap, merangkak. Makanya fisik motorik mesti ada itu. Nanti anak harus bisa makan, megang barang dengan tanpa jatuh, berjalan tanpa tergelincir. Itu kan hidup itu harus seperti itu, tahapannya yang harus sesuai. Begitu saja. Insya Allah nanti di-share saja di grup pengimbasan untuk pedoman-pedoman dan beberapa sampel. Silakan nanti ditanya ke ibu kepala sekolahnya masing-masing. Barangkali tidak ada di WA group tersebut, dan mungkin perlu, bukan mungkin, pasti perlu diamati ya. Makanya diawalinya pedomannya dulu baca, udah pedoman barulah ibu-ibu nanti komparasi hasil karya sekolah-sekolah yang mungkin sekolah-sekolah juga termasuk alumni masih belajar mengimplementasikan dari pedoman. Jadi kekritisan tetap harus dipakai. Nah di pedoman hasil karyanya gini ya, itu silakan, harus ada tetap kekritisan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti apa yang diperlukan untuk dilaporkan bisa dicek ulang di pedoman pengimbasan, mumpung masih ada personalianya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga berguna. Nanti kita boleh tanya jawab di kegiatan lain ataupun di event-event yang lain. Nanti juga ada di tanggal berapa? 7 ya? 8 workshop yang dilaksanakan oleh pengawas ya, oleh para pengawas. Itu profesornya yang menyusun
lebih dalam lagi gitu. Kalau luring-luringnya atau daring-daringnya itu implementasinya seperti itu. Ini juga belum menerima silabus atau arahannya seperti apa. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah memberikan ilmu yang menjadi bekal untuk kita mengamalkan di sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu ini untuk pemaparan hari ini. Semoga kita semua mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan, dan kebermanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih kepada para ibu guru, perwakilan TK dari Kecamatan Majalengka, dan juga kepada para ustadzah alumni yang hari ini telah bersemangat mengikuti kegiatan pengibasan sekolah penggerak TK Plus Alumni dengan materi implementasi Gerbong Merdeka. Saya selaku pembacara mohon maaf atas satu kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Sebelum kita ke acara berikutnya yaitu foto dan makan bersama, marilah kita tutup dulu acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.